Ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Gimana kabar kalian? Oke. Tujuan kita di sini adalah untuk membahas atau membicarakan tentang motivasi belajar. Jadi dari hari ini saya kalian akan memberikan sebuah layanan bimbingan kelompok dengan tema bimbingan motivasi belajar. Jadi sebelumnya sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Nah ya, ya, oke. Perlu saya jelaskan bahwa bimbingan kelompok itu merupakan bimbingan yang dilakukan secara dinamis atau sistematis terencana oleh seorang guru atau peserta. Dalam kaitan ini adalah saya kepada peserta didiknya, dalam kaitan ini adalah kalian, untuk membantu kalian dalam menyelesaikan atau memberi saran atau masukan atau jalan keluar atau solusi kaitannya dengan permasalahan yang kalian hadapi. Di sini adalah tentang motivasi belajar. Oke, sebelum kita mulai, ya, perlu saya jelaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Pertama, dalam hal bimbingan konseling ini, bimbingan kelompok ini ada asas, namanya asas kesukarelaan. Jadi kalian datang ke sini secara sukarela ya, tidak dipaksa atau tidak diberi upah, ya, tidak diberi upah. Terus asas keterbukaan dalam arti kalian nanti memberikan mengutarakan apa yang ada yang kalian merasa perlu diceritakan, ceritakan. Kita di sini sifatnya sebagai sharing, cerita, memberikan masukan kepada teman-temannya atau teman satu dengan teman lain atau saya nanti akan memberikan suatu jalan tentang kaitannya dengan motivasi belajar. Oke, sudah siap? Ya. Oke, sekarang kita dimulai. Pertama, di sini kita bicara tentang motivasi belajar. Selama ini, apakah kalian merasa motivasi belajar kalian itu meningkat atau menurun atau hanya jalan di tempat atau tetap atau statis? Menurun deh. Nah, menurun, ada yang jalan di tempat, ada yang agak tinggi, yang jalan terus gitu. Ibaratkan kita ini namanya belajar itu kan ada proses, betul kan? Ya, ada proses. Nah, di mana dalam proses tersebut akan nampak proses belajarnya dari hasil. Nah, hasil yang kita peroleh, ya kan? Ya. Iya. Nggak salah, kemarin kali ini kita kan sudah ulangan mid ya. Nah, gimana hasil kalian? Bagus ya? Kalau kalian lihat dari yang lalu-lalu, apakah ada penaikan atau penurunan? Turun. Semuanya turun. Ya. Nah, tahu nggak kalian apa penyebabnya itu? Ya, karena kurangnya belajar. Akibat dari kurangnya belajar itu artinya motivasi kalian kurang. Bagaimana kalian cara menyikapi hal tersebut? Bisa nggak? Sebenarnya kalian belajar nggak? Sudah belajar kan? Sudah belajar. Cuman kadang cara kalian itu belajarnya mungkin dalam sistem cepat. Artinya besok baru ulangan, hari ini malam ini baru belajar. Cobalah kalau seandainya ada yang seperti itu. Ada ya? Nah, pernah nggak kalian melakukan cara belajar kalian? Misalnya sebulan akan datang mau ulangan. Sebulan sebelum ulangan baru kalian belajar, pernah nggak? Pernah. Mengapa kalian tidak pernah lakukan hal tersebut? Nah, sudah tidak terbiasa. Cobalah kalian biasakan. Namanya kita belajar ini kan berawal dari diri sendiri, diri kita. Seandainya kalian dalam belajar, misal ini, terus dipaksa atau disuruh, kira-kira bisa masuk nggak ke otak kalian? Tidak.
Bandingkan kalau seandainya kalian belajar dengan niat sendiri, gimana hasilnya? Bagus, masuk ke otak. Ayo, siapa yang mau bercerita pengalamannya tentang belajar sehingga kalian mendapat hasil yang semaksimal mungkin? Bagaimana cara belajarnya? Yang mau bercerita pengalamannya cara belajar kalian? Karena di sini kan nggak mungkin sama cara belajarnya, ya kan? Nah, nggak mungkin sama. Coba, siapa dulu? Iqbal, barangkali? Gimana pengalaman Iqbal? Ceritakan sedikit bagaimana pengalamanmu saat belajar. Oke, silakan. Bercerita ya, bercerita tadi ya, seperti ayo. Pengalaman kalian. Ya, apa? Ya, apa? Gimana kalau kamu belajar itu bagaimana cara kamu belajar? Ketika ulangan, ya, ketika ulangan baru belajar. Apakah sama? Sama. Sama ya ternyata. Sebenarnya itulah. Tapi ada salah satu tips atau cara bagaimana kamu menumbuhkan motivasi belajar. Pertama mungkin dapat kamu praktekkan. Carilah situasi yang benar-benar menurut kamu nyaman untuk belajar. Biasanya situasi seperti ini, contoh. Terkadang kalau kita belajar itu biasanya kamu sukanya suasana yang bagaimana kalau belajar? Tenang, sini ya. Kalau di waktu-waktunya atau jam-jamnya, jam seperti apa? Pagi subuh. Oke. Kalau tengah malam pernah kamu lakukan? Jam 12 atau jam 12 bisa lah, pernah? Padahal itu bagus. Jam 2 subuh, betul, jam 2 subuh. Mengapa? Coba dibandingkan dengan yang seperti sekarang suasananya. Nah, tapi ada juga orang yang cara belajarnya itu lebih suka yang sifatnya ramai. Bahkan ada orang yang belajar sambil mendengarkan musik. Kalau kamu sendiri masuk kategori mana? Apakah senang belajar dengan menggunakan kategori saling mendengarkan musik atau yang sifatnya suasana yang sepi, ya betul? Yang mana ya? Satu atau dua? Dua-duanya. Kalau skillnya mana skil? Yang tenang. Kamu? Tenang dia. Dengar musik. Nah, itu adalah ya betul. Itu cara kita. Banyak cara sih. Ada kadang tadi betul. Kadang ada orang yang baru mendengarkan belajar itu dengan cara musik. Menurut mereka mendengarkan musik sambil membaca itu ibaratkan membaca sambil mendengar sebuah musik atau lagu. Tapi ya ini tergantung dari diri kita sendiri. Kamu? Yang tenang. Ya kamu tenang dia. Kamu dia. Tenang. Kalau tenang, pernah nggak kalian mencoba suasana baru misal? Kalau dari situasi, kalau tempat, kalian lebih memilih di mana? Di ruang tamu, dalam kamar, atau di mana? Kamar. Kenapa lebih memilih dalam kamar? Karena? Karena? Ya, suasananya ini setengah menjadi kamar sendiri, kamar seorang bebas, tidak ada yang ganggu, betul. Jadi itu motivasi. Jadi intinya motivasi adalah dorongan kita supaya ya lebih giat lagi dalam hal belajar, prestasi kayaknya dari prestasi. Nah mulai dari sekarang boleh nih kalian terapkan cara tadi betul seperti yang kalian lakukan, bahwa motivasi belajar yang kalian lakukan ini ada yang suasananya lebih mau lebih tenang, ada
ada juga yang mau suasananya lebih santai sambil mendengarkan alat musik. Itu tergantung dari kita. Cuma yang kita harapkan di sini adalah proses dari hasil tersebut, hasil yang kita capai. Terkadang kita walaupun kita sudah diam, ada kan biasanya kita sudah sering belajar, tapi hasilnya nggak memuaskan, ada nggak? Ada. Kadang kita mengeluh pada diri kita seorang. Saya sering belajar, tapi kenapa hasilnya nggak semaksimal dibanding kadang teman kita ya kan? Kadang ada teman kita yang waktu ulangan santai, jalan-jalan, kita yang mati-matian belajar di dalam kamar, dia keluyuran, sampai buat sepeda motor. Begitu hasil keluar, nah tinggi nih dari mulai kita. Nah itulah yang menyebabkan kita kurang termotivasi. Lalu akhirnya kita beranggapan, ya adalah, nggak usah belajar. Kawan yang belajar dengan santai-santai bisa nilainya tinggi dibanding dengan saya. Sebenarnya kita nggak tahu sebelum dia melakukan yang hal keluyuran tadi, apakah kita kan nggak tahu dia di dalam rumahnya. Mungkin dia sudah belajar baru dia keluyuran. Kadang ada seseorang yang sekali baca udah ingat atau udah masuk ke otaknya dibanding dengan kita berkali-kali. Iya. Nah, itu tergantung dari otak kita sendiri, pemahaman kita. Sebenarnya nanti suasana yang sunyi itu bisa lebih memberikan manfaat pada diri kita, malah memberikan motivasi belajar. Itu dia ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Iya kan? Nggak ada ya? Oke, kalau udah ada, kita cukupkan lah ya. Kita hanya sedikit aja sifatnya curhat. Oke, sampai di sini. Tadi ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat buat kalian ya. Ya, sebelum kita menutup acara ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tadi kita berdoa dulu. Nah, ya. Semoga apa yang kita lakukan, kita laksanakan ini bermanfaat buat diri kalian. Oke, sebelum kita menutup acara ini, mari kita bersama-sama berdoa dalam hati kalian sesuai dengan agama kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, silakan kita lanjutkan minggu depan tentang mungkin ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tanyakan ya. Buat seperti ini, silakan kalian melibatkan tempat ini boleh. Sekarang waktu dasar rapi ya. Silakan. Baik.